Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan materi 4 tentang konsep dasar perusahaan. Dengan pemateri pertamanya saya Afina Fadila Haya. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua Ahmad Faiz Habib dan pemateri ketiga Agus Sanjaya. Untuk pemateri yang pertama saya mulai dengan pengertian perusahaan. Pengertian perusahaan dalam kalangan ilmiah yang pertama menurut pemerintah Belanda. Dalam memori Van Tokling, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Kemudian yang kedua, menurut Profesor Mollengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Yang ketiga, menurut Pollack, baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Yang keempat, dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Perusahaan diartikan sebagai bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan mendapat keuntungan dan atau laba. Yang kedua, ada unsur-unsur perusahaan. Ada yang pertama itu badan usaha, contohnya perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas atau PT, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kegiatan dalam bidang perekonomian. Kegiatan ini meliputi perindustrian, perdagangan, dan jasa. Yang ketiga, dilakukan secara terus-menerus dan tidak bersifat insidentil. Yang keempat, bersifat tetap. Artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu panjang, yang dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha. Yang kelima, terang-terangan, ya artinya ditunjukkan kepada dan diketahui umum, bebas berhubungan dengan pihak lain. Keenam, mencari keuntungan atau laba, yaitu nilai lebih yang diperoleh dari modal yang diusahakan dan merupakan tujuan utama setiap perusahaan. Yang ketujuh, adanya pembukuan, yaitu catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Kemudian yang ketiga, surat izin usaha perdagangan. Dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dinyatakan bahwa suatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima surat izin usaha dari instansi teknik yang berwenang. Hal ini berarti bahwa untuk menjalankan usaha diperlukan surat izin usaha berupa SIUP. SIUP ini berfungsi sebagai yang pertama, lisensi atau izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan atau legalitas usaha. Yang kedua, alat bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengendalian usaha. Peraturan yang mengatur masalah SIUP pada saat ini terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46 MDAK/per/9/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAK/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Jenis-jenis SIUP. Dalam pasal 3 ditentukan penggolongan SIUP sebagai berikut. A. SIUP kecil dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang B. SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, SIUP besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah. Kemudian kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dikecualikan terhadap
A. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan. B. Kantor cabang atau kantor perwakilan. C. Perusahaan perdagangan mikro dengan kegiatan sebagai berikut. Usaha perseorangan atau persekutuan. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat. Kemudian memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian daftar perusahaan. Pengertian daftar perusahaan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan atau Handels Register adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksananya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Yang kedua, arti pentingnya daftar perusahaan. A. Bagi pihak yang berkepentingan, daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi tentang semua hal mengenai dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Yang B. Bagi pemerintah, daftar perusahaan penting artinya dalam rangka melakukan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan bagi dunia usaha serta menciptakan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Yang ketiga, sifat daftar perusahaan. Sifat daftar perusahaan adalah terbuka untuk semua pihak, artinya dapat digunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi resmi untuk digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Kemudian jenis perusahaan yang wajib mendaftarkan diri adalah perusahaan yang berbentuk A. Badan hukum termasuk di dalamnya koperasi. B. Perusahaan persekutuan. C. Perusahaan perorangan. Kemudian menurut pasal 6 UU nomor 3 tahun 1982 ada beberapa perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar perusahaan, yaitu A. Setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan atau parjan sebagaimana diatur dalam UU nomor 9 tahun 1969, dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan atau laba. Yang B. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau memperkerjakan anggota keluarganya yang terdekat. Perusahaan kecil perseorangan di sini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dan memperoleh keuntungan dan atau laba yang hanya sekadar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari. Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan meliputi antara lain A. Informasi umum mengenai perusahaan, nama perusahaan, merek yang digunakan, tanggal berdirinya, kegiatan pokok, alamat, dan izin perusahaan. Yang B. Pengurus dan komisaris. Yang C. Kegiatan usaha lain oleh setiap pengurus. Yang D. Nama pemegang saham. Yang E. Akte pendirian perusahaan. Kemudian 4. Hapusnya daftar perusahaan. A. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya. Yang B. Perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa. Yang C. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, Ahmad Faiz Habib. 5. Dokumen perusahaan. 1. Pengertian dokumen perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, dokumen perusahaan adalah data, catatan, atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. 2. Arti pentingnya dokumen perusahaan. Untuk kepentingan tersedianya alat bukti yang sah secara hukum, ditentukan bahwa setiap orang atau badan menyelenggarakan perusahaan wajib menyimpan dokumen yang berisi catatan mengenai kekayaan, hak, dan kewajiban perusahaan. Adanya kewajiban perusahaan berkaitan dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yaitu
Pasal 1131 KUH Perdata, seluruh harta benda seorang debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru atau akan di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk semua perikatannya. Pasal 1132 KUH Perdata, harta benda itu menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya, orang yang mengutangkan, dan hasil perjualan benda-benda tersebut dibagi menurut perimbangan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali bila di antara para kreditur ada alasan yang sah untuk didahulukan. 3. Dasar hukum dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan tanggal 24 Maret 1997. Undang-undang ini menghapuskan berlakunya pasal 6 KUHD tentang pembukuan yang berbunyi, ayat 1, setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan mengadakan catatan mengenai keadaan kekayaannya dan semuanya yang mengenai perusahaannya sedemikian rupa sehingga dari catatan itu setiap waktu diketahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Ayat 2, ia diwajibkan tiap tahun dalam tenggang 6 bulan yang pertama membuat neraca menurut syarat-syarat yang diminta oleh perusahaannya dan menandatanganinya sendiri. Ayat 3, ia pengusaha diwajibkan menyimpan buku-buku dan catatan-catatan serta neraca selama 30 tahun. Sedangkan surat dan telegram yang diterima wajib disimpan selama 10 tahun. 4. Bentuk dokumen perusahaan. Dokumen keuangan yang terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha untuk perusahaan. Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal. Data pendukung administrasi keuangan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan. B. Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Neraca menampilkan gambaran kondisi keuangan badan usaha, yaitu aset dan tagihan atasnya, liabilitas, kewajiban yang sah dan diakui untuk membayar sesuatu pada suatu waktu tertentu, akhir tahun anggaran. Laporan penghasilan perhitungan laba rugi memberikan gambaran kategori utama pengeluaran dan penerimaan, perubahan-perubahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu. Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 1997 menyatakan bahwa catatan pasal 5, bukti pembukuan pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan pasal 7 dan pasal 7 ayat 2A wajib disimpan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun buku yang bersangkutan. Perusahaan yang bersangkutan. C. Dokumen perusahaan dapat dialihkan dalam mikrofilm atau media lain alat elektronik seperti diatur dalam pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 1997. Dokumen perusahaan dalam media elektronik itu berbentuk mikrofilm adalah film yang membuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. Media lainnya adalah alat penyimpanan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya compact disc read-only memory atau CD-ROM dan write once read memory atau WROM. 5. Pengalihan bentuk dokumen perusahaan. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1997, dokumen dalam bentuk paper dapat dialihkan ke dalam media elektronik atau media lainnya. Syarat-syarat pengalihan dokumen adalah sebagai berikut. A. Pengalihan dokumen dapat dilakukan sejak dokumen dibuat atau diterima oleh perusahaan. B. Setiap pengalihan dokumen harus dilegalisasi oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk dan harus dibuatkan berita acaranya. Dalam pasal 14 ditentukan bahwa berita acara ini memuat
keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, tahun dilakukannya legalisasi. Keterangan bahwa pengalihan dokumen dari kertas dalam mikrofilm atau media lain dilakukan sesuai dengan aslinya. Tanda tangan dan nama terang pejabat. 6. Sifat dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan atau pembukuan bersifat rahasia, artinya tidak setiap orang dapat melihat atau mengetahui informasi yang terdapat dalam dokumen perusahaan. Meskipun bersifat rahasia, undang-undang menentukan bahwa sifat rahasia dari pembukuan atau dokumen perusahaan itu dapat diterobos dengan dua alternatif, yaitu A. Pembukuan atau representation dalam pasal 8 KUHD. B. Pemberitaan atau communication dalam pasal 12 KUHD. 6. Badan hukum dengan syarat-syaratnya, pengertian dan pengaturan persekutuan, perdata, firma, CV, dan PT. A. Badan hukum. Rechtspersonen. 1. Pengertian badan hukum. Dalam dunia hukum yang disebut orang atau person adalah subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban dan mampu melakukan perbuatan hukum, mengadakan hubungan hukum. Untuk itu seseorang juga harus mempunyai kewenangan hukum atau Rechtsbevoegdheid sebagaimana disyaratkan oleh perbuatan hukum yang bersangkutan. Setiap manusia dianggap sebagai subjek hukum sepanjang tidak dinyatakan tidak cakap menurut hukum, yaitu orang yang belum dewasa atau diwakili orang tuanya, orang yang berada di bawah pengampuan atau diwakili oleh pengampu, orang yang dinyatakan pailit atau diwakili oleh kurator. Di dalam pengertian hukum dikenal dua macam subjek hukum, yaitu natural person, yaitu manusia pribadi, pasal 1329 KUH Perdata. Lalu ada Rechtsperson legal entity, yaitu badan usaha, badan hukum, pasal 1654 KUH Perdata. Badan hukum terdiri dari badan hukum publik, misalnya negara, pemerintah daerah, Bank Indonesia. Badan hukum privat, misalnya yang bertujuan profit oriented, yaitu perseroan terbatas, atau yang bertujuan non-profit seperti yayasan. 2. Syarat-syarat badan hukum. Syarat material: mempunyai harta kekayaan sendiri terpisah dari harta pengurusnya, mempunyai pengurus sebagai wakil dalam bertindak, mempunyai tujuan tertentu. Syarat formil: memperoleh pengesahan dari pemerintah. Persekutuan perdata. A. Pengertian persekutuan perdata: suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan suatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Unsur-unsur yang terdapat dalam persekutuan perdata meliputi adanya pemasukan suatu ke dalam perserikatan. Inbreng dalam pasal 1619 KW Perdata menentukan bahwa inbreng dapat berupa uang, barang, atau material atau imaterial atau tenaga. Adanya pembagian keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh dengan adanya masukan tersebut. B. Pembagian keuntungan. Apabila dalam perjanjian tidak diatur pembagian keuntungan tersebut, dapat digunakan pasal 1633 KUH Perdata sebagai pedoman pembagian keuntungan. Pembagian itu harus berdasarkan pada asas keseimbangan pemasukan. C. Pertanggungjawaban sekutu. Pasal 1644 KUH Perdata menentukan bahwa pada dasarnya perbuatan hukum seseorang sekutu yang dilakukan dengan pihak ketiga hanya mengikat sekutu yang bersangkutan, tidak mengikat sekutu-sekutu yang lain, kecuali apabila sekutu-sekutu yang lain telah memberikan kuasa untuk itu, atau perbuatan sekutu tersebut secara nyata memberikan manfaat bagi persekutuan. D. Pendirian persekutuan perdata. Tidak ada prosedur khusus untuk berdirinya suatu persekutuan perdata. Pada umumnya hanya didirikan berdasarkan perjanjian di antara para pihak dengan mengingat asas konsensualisme.
Di samping itu, pendirian persekutuan perdata tidak memerlukan pengesahan pemerintah. Status hukum persekutuan perdata berdasarkan ketentuan pasal 1644 KUH Perdata, perbuatan hukum seorang sekutu terhadap pihak ketiga hanya mengikat sekutu yang bersangkutan dan tidak mengikat sekutu-sekutu yang lain. Berdasarkan hal itu dapat diketahui bahwa persekutuan perdata bukanlah badan hukum. Berakhirnya persekutuan perdata. Menurut pasal 1646 KUH Perdata, persekutuan perdata berakhir karena lewatnya waktu untuk mana persekutuan diadakan, musnahnya barang atau selesainya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan atas kehendak semata-mata dari beberapa sekutu. Salah satu sekutu meninggal, berada di bawah pengampuan atau jatuh pailit. 2. Persekutuan firma. Persekutuan firma diatur dalam ketentuan pasal 16-35 KUHD. Pengertian firma. Setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan nama bersama. Firma merupakan persekutuan perdata khususnya terletak pada 3 unsur mutlak sebagai tambahan unsur-unsur pada persekutuan perdata, yaitu 1. Menjalankan perusahaan, 2. Dengan nama bersama atau firma, 3. Pertanggungjawaban persekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. B. Pendirian firma. Untuk mendirikan firma, tidak disyaratkan adanya suatu bentuk tertentu. Artinya dapat dibentuk secara lisan atau secara tertulis, baik dengan akte otentik maupun akte di bawah tangan. Dalam prakteknya untuk kepentingan pembuktian, firma selalu didirikan dengan suatu akte. Dalam KUHD diatur tata cara atau prosedur pendirian firma yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Pembentukan VI pasal 22 KUHD menyatakan bahwa firma harus diadakan dengan suatu akta resmi atau otentik, tetapi keadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Adanya akta otentik pada firma sebagai alat pembukti utama terhadap pihak ketiga mengenai keberadaan firma tersebut. 2. Pendaftaran VE pasal 23 KUHD menyatakan bahwa sesudah akta pendirian dibuat, maka akta tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana persekutuan firma berdomisili atau sekarang di kantor pendaftaran perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 3. Pengumuman. Pasal 28 KUHD menyatakan bahwa akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. C. Tanggung jawab sekutu firma. Atas pertanggungjawaban sekutu FA, yaitu tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Dalam pasal 18 KUHD bahwa para persekutu bertanggung jawab secara pribadi pada semua perikat persekutuan meskipun dibuat oleh seluruh yang lain. D. Status hukum persekutuan dengan firma. Persekutuan firma belum merupakan badan hukum, karena dalam firma masih ada tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, atau belum ada harta terpisah. Demikian juga syarat formil belum terpenuhi. Berakhirnya firma. Firma merupakan persekutuan perdata bentuk khusus, maka untuk bubarnya firma berlaku peraturan yang sama dengan persekutuan perdata yang diatur dalam bab 8 buku 3 KUHP, mulai dari pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata, serta pasal 31 sampai dengan pasal 35 KUHD. 3. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer diatur dalam pasal 19 sampai dengan 21 KUHD. Pengertian persekutuan perdata. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 KUHD, persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma dengan bentuk khusus. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan bagi persekutuan, sedangkan ia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Di dalam suatu persekutuan komanditer,
Terdapat dua macam sekutu, yaitu satu sekutu komanditer atau sekutu pasif atau sekutu tidak kerja. Adalah sekutu yang wajib menyerahkan uang atau benda atau tenaga pada persekutuan sebagai pemasukan dan berhak menerima keuntungan persekutuan. Dua sekutu komplementer atau sekutu aktif atau sekutu kerja adalah sekutu yang memasukkan modal dalam persekutuan dan bertugas melakukan penguasaan persekutuan termasuk membuat perikatan dengan pihak ketiga. Sebagai pengurus atau pemimpin, sekutu ini bertanggung jawab sampai pada harta pribadinya. Bentuk-bentuk persekutuan komanditer. 1. Persekutuan komanditer diam-diam. 2. Persekutuan komanditer terang-terangan. 3. Persekutuan komanditer dengan saham. B. Pendirian persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer dapat didirikan berdasarkan perjanjian secara lisan atau sesuai dengan asas konsensualisme dalam pasal 22 KUHD, tetapi dalam praktek umumnya persekutuan ini dibuat dengan akta otentik, didaftarkan di kantor pendaftaran perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. C. Status hukum persekutuan komanditer. Pada persekutuan firma merupakan secara materi sudah dipenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. Tetapi karena belum ada pengesahan dari pemerintah, maka firma belum merupakan badan hukum. Demikian pula pada persekutuan komanditer, bukanlah badan hukum. D. Berakhirnya persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma dengan bentuk khusus. Maka untuk berakhirnya persekutuan komanditer ini berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku pada persekutuan firma. C. Bentuk usaha badan hukum. 1. Perseroan terbatas. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini menggantikan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT. A. Pengertian perseroan terbatas. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya. Karakteristik suatu PT yaitu 1. PT sebagai asosiasi modal. 2. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham. 3. Pemegang saham bertanggung jawab secara terbatas dalam PT. 4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi. 5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. 6. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat umum pemegang saham. B. Tanggung jawab pemegang saham. Pemegang saham PT bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab secara terbatas. Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT ditegaskan bahwa 1. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. 2. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimiliki. C. Status badan hukum PT. Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Kehakiman mengenai pengesahan badan hukum perseroan. D. Pendirian PT. Perjanjian pendirian PT merupakan perjanjian formal. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PT dinyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris. Menurut pasal 15, anggaran dasar suatu PT memuat sekurang-kurangnya
1. Nama dan tempat kedudukan perseroan. 2. Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perseroan. 3. Jangka waktu yang berdirinya perseroan. 4. Besarnya jumlah modal dasar ditempatkan dan modal disetor. 5. Jumlah klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada saham dan nilai nominal setiap saham. 6. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris. Pendaftaran dan pengumuman PT. Menurut pasal 29 ayat 4, daftar perseroan bersifat terbuka untuk umum sehingga memungkinkan masyarakat untuk memperoleh salinan daftar perusahaan tersebut. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri tentang pengesahan perseroan sebagai badan hukum. F. Modal dan saham perseroan. Pasal 31 UU PT, modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Pasal 32 UU PT, modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta rupiah, yaitu sejumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan. Pasal 33 UU PT, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditetapkan dan disetorkan penuh. Pasal 26 ayat 3 UU PT menegaskan bahwa seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan PT dengan bukti penyetoran yang sah. Pasal 52 UU PT mengatur hak-hak pemegang saham, yaitu 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UPT. G. Organ perseroan terbatas. Menurut pasal 1 angka 2 UU PT, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. 1. RUPS. Menurut pasal 78 UU PT, RUPS terdiri atas 1. RUPS tahunan, wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. 2. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. 2. Direksi. Menurut pasal 1 angka 4 UU PT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 3. Dewan Komisaris. Menurut pasal 1 angka 5 UU PT, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. H. Berakhirnya PT. Pasal 142 UU PT mengatur pembubaran suatu perseroan karena 1. Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. 2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. 3. Berdasarkan penetapan pengadilan berdasarkan permohonan dari kerjasama berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum. Pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. 4. Dengan dicabutnya kepailatan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta polilit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepalitan. 5. Karena harta
pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. 6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.